Napolitano Tamevia as the main host today. So I'm gonna bring you guys traveling around the house of Cokro Aminoto, or as known as the Museum of House Cokro Aminoto. So as you guys can see, we are in front of the gate of the Museum of the House Cokro Aminoto. So are you guys already curious yet? So let's get started. Did you know? Quoted from Ecobis, the residence of host Cokro Aminoto was inaugurated on 27 November 2017 as a museum for the Surabaya city government as well as a historical tourist destination by the Mayor of Surabaya Tri Risma Harini. Located on Jalan Peneleh, Gang 7, Surabaya, the house was not only used by national hero host Cokro Aminoto and his family as a place to live, but also as a place where movement figures from various ideological backgrounds such as Ma'un, Alimin, Darsono, and Tan Malaka met and had dialogue. The first thing that I spot in here is the museum style. As we know, this museum is the house of the Mr. House Cokro Aminoto family. So it has an old, authentic, and vintage style, right? But before you enter the museum, you're gonna meet this sign. On this sign, it is written the backgrounds of the. For more information, if you want to visit this museum, you can come on Tuesday until Sunday from 9 a.m. to 2 p.m. This museum is closed on Monday and it has no entry fee. Moreover, this museum has a guide tour that is ready to bring you stories and explanations. Halo, sekarang kita udah bersama dengan Mas Arif selaku tour guide dan juga penjaga dari rumah House Cokro Aminoto atau Museum House Cokro Aminoto. Kita mau nanya beberapa pertanyaan kepada Mas Arif selaku penjaga dari Museum House Cokro Aminoto. Boleh tahu Masnya di sini tuh udah berapa lama nih kerjanya? Saya sendiri di sini mulanya tuh tahun 2020. Sih cerita awal dari sejarah berdirinya museum ini yang dari awalnya mungkin nggak keurus, terus tiba-tiba dilihat sama pemerintah Surabaya terus akhirnya diurus seperti ini tuh, Masnya kira-kira tahu nggak tuh awalnya bagaimana, atau mungkin sejarah dari museumnya ini sebenarnya bagaimana sih? Ya baik, jadi untuk sejarah dari museum ini atau rumah ini yang mana memang benar saat itu sempat kayak terbengkalai gitu kan. Jadi untuk Pak Haji Umar Said Cokro Aminoto itu di sini tuh terakhir tahun 1921. Lama ya? Ya lama sekali. Jadi setelah itu akhirnya diberikan ke keluarganya, dan pada waktu itu juga sempat dijual dan dibeli sama orang umum. Lalu 2009 itu ditemukan oleh Pemkot Surabaya, kemudian diambil alih dan tanggal 27 November tahun 2017 itu diresmikanlah sebagai museum. Berarti ini sempat kosong ya Mas rumahnya waktu itu? Iya, jadi saat itu juga sempat kosong lama, dan pada waktu itu juga sempat ada yang mengelola yaitu tetangga sekitar sini, dan pada waktu itu juga sempat dijadikan indekos juga. Kira-kira ada nggak sih cerita dari museum ini yang jarang diketahui orang-orang gitu? Kayak sebuah hidden gems-nya gitu Mas? Ya, jadi sebetulnya ceritanya itu sangat banyak sekali, dan bahkan pada waktu itu juga kita ambil contoh seperti Bung Karno pada waktu itu. Jadi ketika tokoh-tokoh pada berdatangan ke sini, jadi Bung Karno itu rela bersimpuh duduk di lantai hanya ingin mendengarkan apa yang sedang diperbincangkan saat itu. Jadi akhirnya di situ karakternya mulai terbentuk seperti itu. Dan banyak cerita-cerita lain. Itu pada waktu itu juga Bung Karno sempat diangkat menjadi menantunya Pak Cokro Aminoto. Oh, berarti rumah ini tuh kayak saksi bisu perjalanan hidupnya Soekarno juga kali ya Mas ya. Bagian atau part dari museum ini yang menurut Mas tuh yang paling memorable di Mas atau mengesankan banget gitu, kayak semua orang tuh harus ngelihat ini, itu kira-kira bagian yang mana tuh Mas?
atas di loteng yang kedua, karena di situ ada kamar dari beberapa tokoh, salah satunya kamarnya Bung Karno. Jadi di situ kayak gambaran kamarnya juga sangat sederhana. Bahkan saya juga sempat membayangkan itu betapa mirisnya zaman dulu gitu. Makanya dengan kondisi kamar seperti itu, tokoh-tokoh banyak berjuang juga, terus akhirnya bisa mendirikan sebuah negara. Kan ini tadi Masnya bilang kan kalau misalnya di atas tuh ada kamar kosnya Pak Karno dan teman-temannya. Terus tadi kita ngeliat kan kayak emang aksesnya itu kayak agak sulit ya teman-teman, kudu naik tangga yang bener-bener kecil banget. Itu kira-kira Masnya ngerawatnya itu kayak susah nggak? Ngerawat perlengkapan yang ada di kamar kosnya itu selama ini? Jadi mungkin kesusahannya cuma itu ya, naik turunnya tangga itu ya. Jadi untuk perabotannya juga kita rawat dengan perabotan sama sih dengan perabotan lain, dan terbilang juga nggak terlalu banyak untuk koleksi di atas juga. Mas, kan tadi kita udah sempat keliling museum bentar ya teman-teman, terus kita udah melihat banyak banget properti yang udah ada dari rumah ini, kayak misalnya meja ruang tamu, terus kasur dan yang lain. Nah, properti yang ada di dalam rumah ini tuh emang bawaan dari rumah ini atau gimana? Jadi hanya properti yang di sini tuh sebenarnya tuh bukan properti otentik atau aslinya pembawaan dari dulu, melainkan properti yang ditambahkan gitu. Jadi saat itu juga karena rumah itu sempat terjual, dengan properti yang ada pada waktu itu sempat terjual sama orang itu. Berarti ini ada properti bawaan tapi tidak sebanyak itu ya Mas? Atau emang benar-benar kosong banget nih pas ditemukan? Jadi yang masih asli itu cuma beberapa aja, termasuk kursi yang di pojok sebelah sana. Mungkin itu pertanyaan terakhir dari saya. Terima kasih banyak Mas Arif atas insight-nya tentang museum dan juga rumah House Cokroaminoto ini. Semoga rumah dari House Cokroaminoto ini semakin dikenal oleh banyak kalangan remaja di Surabaya, karena menurut saya ini juga kondisinya kayak hidden gems banget ya. Jadi kayak orang-orang nggak banyak yang tahu. Jadi teman-teman jangan lupa datang ke Museum House Cokroaminoto dan ketemu sama Mas Arif ini. Fun fact, this house is used as a boarding house, more like a dormitory. Mr. Sukarno, our first president, spent a few years staying in this house since he entered HBS. He stayed with 9 more people and Mr. House Cokroaminoto family. His room is placed in the attic with the other 4 rooms. As the guide tour informed, Mr. Sukarno paid 12F, which means golden because they are still using Dutch currency at the time, per month for his room. The impressive part is the story that Mr. Sukarno's father sent him 13F per month that made him only have 1F per month. More things you need to know from these boarding houses. Each room only consists of a bamboo mat, a small wardrobe, and a standing mirror. Imagine, from this little house and small rooms born heroes and great figures of Indonesia. Mr. House Cokroaminoto has been described as a brave and naughty kid when he was little. He often described and taught nationalism to his friends in a little extreme way. He is also a caring person, clever, kind, and understanding. One story we got was that he always let people who stay in his house have a long discussion without ever interrupting them. After the discussion, he will give feedback and his own opinion about the discussion. From this behavior, people there then become a great figure with their own ideology and planet. There is still so much story you can get from this historical museum. We hope people can get more interested in history by coming to museums and respecting the stories behind them. After strolling and asking the tour guide about the background of this museum, I'm glad that Surabaya still has a lot of historical sites. One of them is this museum, or the Museum of House Cokroaminoto. Well, today I learned a lot of things, such as the background inside it and the story behind it. And as a citizen and the teenagers of Surabaya, we must proud of this historical site, right? And we must
often to come to this kind of place or to the historical site of Surabaya to keep remind us to our ancestors. I think that's all for me. Thank you for watching and hope this video gives you a lot of information about the Museum of Mas Cokroaminoto. See you in another side. Bye bye.